Kembali lagi bersama kami di channel Satria Film. Kali ini saya akan membahas alur cerita film baku hantam lagi yang berjudul Startup, dan yang dibintangi oleh aktor ternama yaitu Ma Dong-seok, seorang koki restoran yang berpura-pura menjadi Dora namun ternyata ia adalah bos gangster yang sangat dihormati di kota. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan menampilkan dua pemuda bernama Taek-fil dan Sang-fil, di mana Taek-fil seorang anak laki-laki berambut pirang dan dia baru saja membeli sepeda motor bekas secara online. Namun kondisinya ternyata tidak sesuai harapan karena motor sudah tua dan akhirnya motor itu mogok. Saat hendak menghidupkan mesin, mereka tiba-tiba dihadang oleh preman yang menendang dan memecahkan kaca spion sepeda motornya. Taek-fil yang kesal kemudian berusaha mengejar para preman dan mengendarai sepeda dengan sembarangan sehingga menjadi incaran polisi yang sedang berpatroli. Karena sepeda motornya sudah tua, Taek-fil bahkan tidak bisa mengendalikan sepeda motor itu dengan benar sehingga ia menabrak material bangunan hingga akhirnya terjatuh. Kemudian Taek-fil dan Sang-fil dibawa ke kantor polisi, di mana ibunya Taek-fil kemudian mendatangi mereka dan memarahi Taek-fil karena membeli sepeda motor dengan biaya SPP sekolahnya. Taek-fil kemudian mengungkapkan kepada ibunya kalau ia ingin berhenti sekolah, karena dia berpikir ibunya tidak akan mampu membayar uang sekolahnya lagi. Mendengar hal itu, ibunya yang merupakan mantan atlet silat profesional kemudian menampar wajah Taek-fil karena telah membuat ibunya sangat marah dan menyakiti hatinya dengan mengatakan seperti itu, dan tentu saja itu sangat sakit. Keesokan harinya Taek-fil yang tidak peduli dengan masa depannya dan tidak ingin menjalani kehidupan yang diinginkan ibunya, memutuskan untuk kabur dari rumah tanpa tujuan dan hanya dengan $10 di sakunya, dia kemudian naik bis antar kota yang membawanya ke suatu tempat. Di sisi lain ibunya yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berusaha mencari keberadaan Taek-fil dengan menelponnya, tapi dia juga tidak menjawab telepon itu. Meskipun dia sangat keras kepada Taek-fil tetapi ia berharap kepada Taek-fil agar tetap menjalani kehidupannya yang lebih baik darinya. Itu sebabnya dia bekerja keras untuk membiayai sekolah Taek-fil hingga perguruan tinggi, tapi sepertinya Taek-fil tidak mengerti keinginan ibunya, tapi ia malah meninggalkannya. Sementara itu Taek-fil ternyata berada di bis antar kota yang menuju ke kota kecil yang bernama kota Gunsan. Setelah turun dari bis, Taek-fil tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis berambut merah. Ia bernama Kyung-ju, yang kemudian meninju perutnya karena Taek-fil yang terus melihatnya. Setelah berjalan-jalan di sekitar sana, Taek-fil yang lelah dan lapar ia melihat toko mie yang menawarkan semangkuk hidangan mie yang cukup murah. Ia langsung segera bergegas ke sana dan bertemu dengan pria pemilik restoran bernama Gong. Tepat ketika Taek-fil akan makan semangkok mie seharga $3, seorang kurir pengiriman barang memasuki toko dan menuju ke dapur. Namun ada sedikit keributan di dapur dan Taek-fil melihat kurir itu yang kembali pergi dari sana. Taek-fil tampaknya penasaran dengan apa yang terjadi di sana tetapi ia tidak berani bertanya. Setelah itu ia memutuskan untuk bermalam di pemandian umum dan memikirkan langkah selanjutnya. Di tempat lain Sang-fil terlihat tinggal bersama neneknya, di mana dia mencari nafkah dengan mengupas kacang. Keesokan harinya ketika Taek-fil kembali ke toko mie dia menemukan bahwa mereka membutuhkan kurir pengiriman makanan. Tanpa pikir panjang ia langsung melamar pekerjaan itu dan kemudian memberitahu Taek-fil bahwa dia harus bekerja setidaknya selama 3 bulan sebelum meminta hari libur atau cuti untuk kembali ke rumahnya. Karena ia tahu Taek-fil anak yang telah kabur dari rumah dan Taek-fil pun langsung setuju, ia kemudian diperkenalkan dengan seorang kurir pengiriman makanan bernama Gomen yang tampaknya sedikit nyeleneh dan menjatuhkan kembalian yang dibawanya. Scene kemudian beralih kepada Sang-fil yang bertemu dengan seorang pria bernama Dong-hwa yang menawarkan pekerjaan, namun Dong-hwa tidak memberitahu jenis pekerjaannya dan akan mengungkapkan kepada Sang-fil saat ia melakukan wawancara kerja nanti. Setelah kejadian yang dilihat kemarin, ia kemudian pergi ke dapur untuk menemui Gyo-seok, seorang pria berotot dengan ekspresi dan tatapan yang sangat sangar.
Tapi ketika di sana Taekfil malah sombong dan takabur, yang membuat ia langsung dipukul oleh Gyo Seok hingga pingsan. Di malam harinya ketika terbangun Taekfil sangat terkejut mengetahui Gyo Seok ada di sebelahnya dan tidur dengan mata yang terbuka lebar. Keesokan harinya Taekfil memulai hari pertamanya sebagai kurir pengiriman makanan, karena sifatnya yang usil dan belak-belakan Taekfil sering membuat resah Gyo Seok terutama ketika ia mengolok-olok tubuh besarnya. Saat Gyo Seok meminta bantuan, Taekfil malah memilih pergi dari sana. Di tempat lain Sang Fil ternyata bekerja untuk Donghua sebagai rentenir sekaligus penagihan hutang. Sementara itu Taekfil tampak akrab dengan rekan kerjanya meskipun ia sering berdebat dengan Gyo Seok karena hal-hal sepele. Gyo Seok dan Taekfil kemudian membuat taruhan di mana Taekfil akhirnya jatuh pingsan setelah Gyo Seok meninjunya dengan satu pukulan. Sementara itu Sang Fil yang sedang membagikan kartu nama di kantor pinjaman di tempat ia bekerja, secara tidak sengaja melihat ibu Taekfil di pinggir jalan sedang barter barang dan dia sepertinya dalam masalah. Di tempat lain Taekfil terlihat mengantarkan makanan kepada seseorang yang ternyata adalah Kyungju. Gadis berambut pirang yang bertemu dengannya di terminal bis, karena pernah dipukul Taekfil ingin balas dendam namun ternyata dengan mudah Kyungju malah memukulnya balik. Kemarahannya memuncak ketika Taekfil tidak sengaja menyentuh payudaranya, sehingga Kyungju langsung memukulinya hingga pingsan. Ketika Taekfil pulang ke rumah dengan keadaan babak bunyak Gyo Seok tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan sepanjang jalan. Tidak lama kemudian ponsel Taekfil berdering menandakan panggilan video masuk, tapi karena Taekfil sedang membersihkan dirinya, Gyo Seok menjawab panggilan itu. Dan ternyata penelponnya adalah Sang Fil dan ia terlihat terkejut saat Gyo Seok menjawab teleponnya. Taekfil melihat itu langsung mengambil ponselnya. Sang Fil rupanya ingin memberitahu Taekfil tentang ibunya yang tampaknya mengalami kesulitan. Namun Taekfil tampaknya tidak peduli dan malah langsung menutup teleponnya. Saat makan bersama Taekfil secara tidak sengaja memberitahu rekan kerjanya bahwa ia telah dipukuli oleh seorang gadis. Mendengar hal itu Gyo Seok makin mengejeknya sampai dia menertawakan Taekfil terus-menerus. Di tempat lain Kyungju yang baru saja tiba di kamar hotelnya dikejutkan dengan kehadiran dua pria asing yang sedang mengobrol dengan teman sekamarnya. Kyungju dan kedua pria itu kemudian bertengkar. Tapi di sini Kyungju dipukuli habis-habisan oleh mereka yang membuat ia langsung kabur dari sana. Sementara itu Taekfil dan rekan kerjanya bersantai di atap melihat Kyungju berlarian ke arah mereka. Taekfil yang ingin balas dendam langsung lompat lalu turun dan menghentikannya. Akan tapi ternyata Kyungju berada dalam masalah karena kedua pria itu mengejarnya dan akan memukulnya. Melihat hal itu Taekfil tidak tinggal diam dan bergegas membantu Kyungju meskipun ia mempunyai dendam, tapi akhirnya ia malah dipukuli juga. Karena perkelahian itu memicu keributan, warga di sana langsung keluar dari rumahnya. Sehingga kedua pria itu akhirnya memutuskan untuk kabur dari sana. Kemudian Taekfil membawa Kyungju ke restoran untuk mengobati lukanya. Setelah itu Kyungju mengucapkan terima kasih dan pergi dari sana. Melihat Kyungju yang nyeker kemudian Taekfil meminjamkan sepatunya. Di sini terlihat Taekfil mulai terbiasa dengan pekerjaannya mengantarkan paket makanan dan bekerja dengan rajin. Suatu hari Taekfil mengantarkan makanan untuk Kyungju yang kemudian mengembalikan sepatunya, namun di sini Taekfil menolak Kyungju yang ingin membayar makanannya. Malam harinya akhirnya Taekfil mendapatkan gaji pertamanya dan Gyo Seok langsung merayunya agar Taekfil mentraktir mereka semua, ketika sedang makan-makan. Gong menasehati Taekfil agar sempat pulang untuk mengunjungi ibunya, namun karena Taekfil mengabaikan nasihat Gong lalu Gyo Seok langsung menampar wajahnya dan menasehatinya dengan kasar. Hal itu rupanya ia berhasil membuat Taekfil sadar, dan akhirnya ia memutuskan untuk mengunjungi ibunya namun setibanya di rumah, Taekfil menemukan sebuah catatan dan mengetahui bahwa ibunya sedang bekerja. Taekfil kemudian bertemu dengan Sang Fil, di mana mereka berdua kemudian menceritakan kehidupan satu sama lain setelah lama tidak bertemu. Lalu Taekfil menyarankan agar Sang Fil berhenti dari pekerjaannya sebagai rentenir dan penagihan hutang, karena ia mengkhawatirkan keselamatannya. Tapi Sang Fil tampaknya tidak peduli dengan kata-kata Taekfil. Setelah itu Taekfil kemudian mengunjungi ibunya yang kini memiliki toko roti sederhana yang dibelinya dengan harga murah.
Kemudian dia memberitahu ibunya kalau dia sekarang bekerja di toko mie di kota Gunsan, namun ibunya langsung memarahinya karena dia bekerja keras untuk membiayai sekolah Taekfil. Dan menyuruhnya untuk segera pulang dan melanjutkan sekolahnya, tapi Taekfil menentang keinginan ibunya dan pergi setelah memberikan gaji pertamanya kepada ibunya. Setelah Taekfil pergi, seorang pria datang menemui ibunya dan memperingatkan kalau toko roti itu akan segera dibongkar. Karena ibu Taekfil rupanya membeli gedung yang dibangun secara ilegal oleh pemilik sebelumnya. Beberapa hari kemudian Sang Fil diminta untuk menagih hutang dari pemilik toko daging. Awalnya Sang Fil terlihat percaya diri, tapi dia malah dipukuli begitu parah oleh pemilik toko, sehingga ia harus dilarikan ke rumah sakit. Di tempat lain Taekfil harus mengalami oleng yang menyebabkan dirinya terjatuh di jalan ketika sebuah mobil tanpa sengaja menyenggol sepeda motornya yang dikendarainya. Pengemudi mobil itu ternyata salah satu pria yang menghajar Kyung-ju pada malam waktu itu. Sedangkan di restoran, Kyung-ju akhirnya diterima bekerja di toko Gong sebagai pelayan, di mana Gong mengeluarkan dia untuk menempati kamar mendiang putrinya, setelah mengetahui Kyung-ju tidak memiliki tempat tinggal. Untuk menyambut kedatangan Kyung-ju sebagai karyawan baru, Geo Seok mengajak mereka pergi ke tempat karaoke untuk bersenang-senang. Sekembalinya dari sana Taekfil bertemu dengan pria yang telah menyenggolnya di jalan tadi, dan kebetulan ia ingin balas dendam. Namun di sini Taekfil dapat dengan mudah dikalahkan oleh pria itu. Yang membuat Geo Seok turun tangan dengan mengolesi wajah pria itu dengan bubuk keripik. Di tempat lain Sang Fil yang telah keluar dari rumah sakit mencoba balas dendam kepada pedagang yang memukulinya dan berniat akan membunuhnya. Namun ia tampaknya ragu-ragu dan menyadari kalau itu tindakan yang salah. Di tempat lain pria yang mencelakai Taekfil datang ke restoran bersama sekelompok preman untuk balas dendam kepada Geo Seok. Di mana mereka kemudian membuat kekacauan di sana hingga abu jenazah mendiang putri Gong berserakan di mana-mana. Hingga akhirnya Geo Seok keluar dan tidak bisa menahan amarahnya lagi dan langsung menghajar para preman itu hingga menjadi pada tepar. Setelah itu para polisi datang ke sana dan membawa mereka semua termasuk Geo Seok. Dari sinilah Taekfil dan rekan kerjanya mengetahui kalau Geo Seok dulunya adalah bos gangster yang sangat dihormati di daerah itu, bahkan oleh polisi. Saat itu Geo Seok yang terluka setelah berkelahi dengan gangster saingannya secara tidak sengaja bertemu dengan Gong yang akan bunuh diri karena frustasi setelah kematian putrinya. Geo Seok kemudian menyelamatkan Gong dan memintanya agar tidak putus asa dan agar tetap hidup. Sejak itu Geo Seok memutuskan untuk memulai hidup baru sebagai juru masak di restorannya Gong dan meninggalkan hidupnya sebagai bos gangster. Keesokan harinya di rumah makan Gong tiba-tiba dipenuhi gangster yang ternyata adalah anak buah Geo Seok dulu, seorang pria bernama Taesung. Ia kemudian meminta Geo Seok untuk kembali menjadi bos gangster karena gangster saingannya sering membuat kekacauan di wilayah mereka dan akan menyerang mereka suatu saat nanti. Menyadari keberadaannya di sana dapat membahayakan Gong dan lainnya. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi dan kembali ke kehidupan lamanya sebagai bos gangster, dan tampaknya memahami keputusan Geo Seok dan memintanya kembali kapan saja karena dia akan selalu diterima di sana. Dan di sini Taekfil tampak bersedih karena kepergian Geo Seok, karena ternyata dia sudah menganggap Geo Seok sebagai keluarganya sendiri, meskipun mereka selalu bertengkar dan Geo Seok selalu mengolok-olok dan memukulinya. Di tempat lain Sang Fil melihat toko roti ibu Taekfil telah disegel karena tempatnya yang ilegal, dan ia segera memberitahu Taekfil melalui telepon. Keesokan harinya Taekfil segera mengunjungi ibunya ditemani oleh Kyung-ju. Ibunya kemudian mengungkapkan bahwa ternyata ia telah ditipu oleh pemilik bangunan sebelumnya yang membeli tanah secara ilegal. Taekfil yang tampaknya frustasi dengan masalah ibunya, kemudian memanggil Geo Seok untuk meminta bantuan, namun Geo Seok malah meminta Taekfil untuk tumbuh dewasa dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Sementara itu Geo Seok ternyata mengunjungi markas gangster saingannya di mana ia kemudian meminta mereka untuk berhenti menyebabkan kekacauan dan menghormati wilayah masing-masing, namun karena mereka menolak tawaran perdamaian, Geo Seok terpaksa menghajar mereka semua dan berhasil membuat tepar para gangster itu hanya sendirian saja.
Di tempat lain penagihan hutang pergi ke ibu Taekfil untuk mengumpulkan pembayaran untuk toko rotinya. Taekfil dan Sangfil mencoba menghentikan mereka namun para penagih hutang berasal dari kantor yang sama dengan Sangfil. Taekfil kemudian salah paham dan mengira Sangfil telah menjebak ibunya. Namun ibunya mengatakan kepadanya kalau ia tidak meminjam uang dari Sangfil. Salah satu penagih hutang menemukan sebuah amplop uang gaji yang diberikan Taekfil kepada ibunya. Lalu ia kemudian memberikannya kepada bosnya. Ibu Taekfil mencoba dengan sopan untuk meminta amplop itu, tetapi bosnya menolak untuk memberikannya. Taekfil berusaha mati-matian untuk meraih amplop itu meskipun harus dipukuli hingga babak bunyak. Melihat hal itu kemudian ibunya Taekfil bangkit dan mengeluarkan keahliannya sebagai pemain silat profesional untuk menghajar para debt collector dan berhasil mengambil amplop gaji Taekfil. Sementara itu Geo Seok meminta Taesung untuk membawanya ke restoran, di mana dia kemudian meminjam peralatan dapur untuk memasak makanannya sendiri. Setelah itu ia memberitahu ke Taesung bahwa memasak dan menjadi koki di restoran adalah kehidupan barunya. Dan mulai sekarang ia akan benar-benar meninggalkan kehidupan lamanya sebagai bos gangster. Hingga akhirnya Taesung mengerti dan menghormati keputusan Geo Seok. Setelah kejadian itu Taekfil bersatu kembali dengan ibunya dan mereka memutuskan tinggal di rumah Sangfil untuk sementara waktu. Karena rumah mereka telah disita untuk melunasi hutang, sementara itu toko roti milik ibu Taekfil tetap dirobohkan. Meskipun begitu ibu Taekfil lega dan senang karena anaknya sudah kembali ke rumah, dan sekarang sudah merasa lebih baik. Begitu juga dengan Sangfil. Setelah kejadian itu Donghua juga memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan rentenirnya, dan membuka toko ayam goreng sederhana. Di sisi lain Geo Seok memutuskan untuk kembali menjadi koki di restorannya Gong. Sementara itu Kyung-ju akhirnya kembali ke sekolah setelah resmi menjadi putri angkatnya Gong. Di akhir film kita diperlihatkan dengan Taekfil yang mengajak ibunya naik sepeda motor bekas yang dibelinya. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini sampai akhir dan salam hangat untuk keluarga di rumah.